Hai, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Alfia Laila, siswa Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni tentang akuntabilitasi dalam agenda 2, yaitu akuntabilitasi merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya ada aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah program pelatihan. Contohnya seperti sekarang di Latsar CPNS, agenda pembelajaran, nilai dasar ASN dengan tugas teks naskah resume perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporannya bisa dari individu dan instansi. Adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensinya itu dua, bisa punishment atau dengan penghargaan. Punishment itu sanksi ya. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda-beda. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Seperti misalnya keberadaan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh setiap CPNS ataupun PNS. Oleh sebab itu, pola pikir PNS yang bekerja lambat berdampak pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut, PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk mengubah sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Selanjutnya, menurut Bovens tahun 2007, akuntabilitasi memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, yaitu peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi, serta antara pemerintah yang diwakili oleh PNS dengan masyarakat. Kontrak antara kedua belah pihak tersebut memiliki ciri antara lain. Pertama, akuntabilitas eksternal, yaitu tindakan pengendalian yang bukan bagian dari tanggung jawabnya. Kedua, akuntabilitas interaksi merupakan pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang menjadi tanggung jawab atau yang bertanggung jawab dalam memberikan misalnya jawaban, respon, rectification, dan sebagainya. Ketiga, hubungan akuntabilitas merupakan hubungan kekuasaan struktural pemerintah dan publik yang dapat dilakukan secara asimetri sebagai haknya untuk menuntut kewajiban. Selanjutnya, akuntabilitasi memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu pertama, akuntabilitasi personal. Kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya. Ketiga, akuntabilitas kelompok.
kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerja sama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi kami. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholders. Tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Pertama, transparansi dan akses informasi. Kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Empat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan yang kelima, konflik kepentingan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel bisa dengan kepemimpinan. Dengan kepemimpinan, lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Kedua, transparansi. Dalam transparansi bisa mencegah juga yang namanya korupsi. Ketiga, integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab. Dengan memberikan tanggung jawab bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 7. Kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Dan yang terakhir, konsistensi. Konsistensi menjamin akuntabilitas. Jadi PNS yang akuntabel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, yaitu profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan, dan kesetaraan kesejahteraan. Dalam prakteknya, internalisasi di lingkungan kerja memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar. Implementasi nilai akuntabilitas yang dapat diterapkan dalam lingkungan, misalnya tidak korupsi ya teman-teman. Dan datang pulang tepat pada waktunya, tidak membeda-bedakan pasien BPJS, itu termasuk yang melakukan pelayanan di rumah sakit.